Oke, gue ada saran nih, kayak lu benci banget gitu sama nih iPhone ya kan, dan ya mungkin lu juga bosan ngelihat gue kayak bahas iPhone, 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 and then iPhone, every video, and every day iPhone, and still uploading about the iPhone. Nah kalau lu benci sama iPhone dan tapi lu tuh kayak punya budget tuh kayak ngepas gitu, kayak ngepres gitu cuy ya kan, kayak cuman sejutaan di bawah 1,5 juta ya. Dan pilihannya kalau lu kayak lu beli iPhone ya pilihannya ya iPhone 6, iPhone 6s, beragam pilihan. Ya kalau lu beli iPhone 6s kemungkinan dapatnya batangan atau dapat kayak LCD KW, baterainya melemah dan lain-lain. Iya intinya gini, di budget 1 jutaan atau di bawah 1,5 juta, let's say kita bilang 1 jutaan aja ya. Ya lu bakal dapat iPhone ya kayak gini-gini ya kan. Dan fucker, gue ada optional lain selain iPhone ya kan. Tidak melulu iPhone gitu. Kira-kira jawabannya apa? Kameranya mantap ya kan. Ini kameranya mantap. Terus ya baterainya masih bisa dibilang lebih baik lah ketimbang iPhone 6 yang untuk performa chipsetnya juga masih bisa ya setara sama iPhone 6 dan 6s di pilihan yang sama, di budget yang sama. Kira-kira pilihannya apa? Jawabannya adalah tarat. Nah, ini dia nih. Ini adalah Google Pixel varian kedua ya. Ini non XL dan menurut gue ini adalah one of the best phone ya kan, one of the best smartphone yang di harga di budget sejutaan. Kalau lu kayak punya budget yang ngepres tipis, ngepas pas, ini salah satu jawabannya. Kenapa? Pertama, dari sisi handphonenya ini benar-benar non gimmick. Banyak orang beli handphone baru ya, mereka kayak gengsi gitu beli HP flagship, mantan flagship kayak gini. Ini kan mantan flagship jatuhnya ya kan. Tapi mereka nggak beli mantan flagship karena nggak ada poninya. Lu bisa lihat sini non poni, terus dagunya tebel, nggak ada poni, dan mereka lebih kepikiran gue beli HP baru aja yang ada poninya. Nah rata-rata orang kayak gitu tuh kalau beli handphone ya dapatnya ya kayak Samsung terbaru atau merek-merek yang di luar Samsung yang harga-harga sejutaan, ya bakal dapat dengan kualitas yang kentang. Kameranya kentang, apa sih kentang? Kayak tanggung gitulah ya kan. Kameranya tanggung, performanya tanggung, kualitas layarnya tanggung karena itu bukan flagship. Sedangkan Pixel yang lagi gue rekomendasiin ini adalah salah satu handphone flagship yang hadir di muka bumi ini sebagai penantang Apple. Jadi sebenarnya meskipun nggak Apple to Apple, tapi dari segi market Apple to Apple, flagship sesama flagship diversusin. Makanya gue ngebandinginnya di harga yang sama, tapi sama-sama di kasta flagship. Kalau seandainya lu kayak males beli iPhone 6, iPhone 6s, dan lu kepikiran beli Android terbaru aja yang udah ada poninya, ya kayak lu bakal dapat bener-bener nanggung gitu. Yang ada tuh handphone nggak bakal lu pakai karena HP-nya lemot, kameranya jelek banget, kayak B aja biasa aja, dan layarnya mungkin bikin mata lu pusing buat dipakai. Nah, tapi beda dengan ini cu. Ini kalau dilihat, wah gila sih. Ini benar-benar berasa flagshipnya. Mulai dari layarnya yang gila sih. Ini kayak apa ya? Gue ngelihat layar yang ada di Pixel ini kayak udahlah fix no debat, layar Pixel ini salah satu layar ter the best menurut gue. Lu bayangin ya di saat lu modal 1 juta lu bakal dapat budget yang ini kan budget kasta budget pas-pasan, lu bakal dapat handphone yang layarnya tuh sebening ini. Ini bening banget sih. Layar handphone ini bening parah kalau menurut gue secara personal. Dan kayak yang gue bilang tadi, kita sambungin obrolan yang di awal tadi, kebanyakan orang nggak mau beli mantan flagship itu karena nggak ada poninya. Tapi buat apa gitu yang ada poninya tapi layarnya masih bikin mata pusing, performa kameranya kurang, performa chipsetnya memble, itu buat apa gitu ada hadirnya poni. Mendingan yang pasti-pasti aja, yang non gimmick, yang nggak ada poni tapi bener-bener kepake banget buat lu pakai buat kerjaan, buat harian ya kan. Nah, that's why gue bilang handphone ini benar-benar non gimmick, tanpa poni, tanpa masih menggunakan dagu yang tebal, tapi dari secara user interface, dari secara penggunaan, handphone ini masih bisa dipakai banget buat kerja. Nah, ngomongin untuk baterai performance ini memang kalau ngomongin baterai performance ya namanya flagship ya. Ini memang kita harus agak kalah dikit. Kalau dari sisi penggunaan gue terhadap handphone ini, gue sebelum bikin video juga coba pakai handphone ini beberapa jam. Tapi yang gue rasakan adalah handphone ini tuh kayak apa ya? Kayak masalah baterai itu kayak ya boros-boros enggak gitu. So-so lah. Dibilang irit banget enggak, dibilang boros banget enggak. Kayak benar-benar
middle of tengah-tengah. Jadi handphone ini bener-bener waras untuk urusan baterainya. Tapi beda cerita ya kalau lo beli iPhone 6, jelas handphone ini menurut gue lebih irit baterainya dibandingkan iPhone 6 biasa, kecuali 6 Plus ya. Jadi kayak dilema banget lah. Ya kalau lo udah benci Apple, benci iPhone, ya udah benci aja gitu. Dan salah satu jawaban rekomendasinya ini di budget 1 jutaan. Nah, layar udah, baterai performance udah. Menurut gue kalau buat pemakaian super ringan, 1 harian ini masih nyanggupin lu cas full dari pagi atau siang sampai ke malam. Kalau buat penggunaan super ringan kayak yang B aja, kayak cuman ya sih pokoknya layarnya cuman sibuk buat balas chat, ya kan, tanpa lu main game, tanpa sosial media yang terlalu adiktif alias terlalu berat, handphone ini masih nyanggupin banget buat dipakai harian. Dan sekarang terakhir gue ngomongin persenjataan utama, yaitu main kameranya, ya kan, kameranya. Kalau ngomongin soal kamera, wah gila sih. Ini kayak ya udahlah, ini salah satu one of the best aja gitu. Ini kalau ngomongin soal kamera kayak apa ya? Wah, nih gue lihat dulu deh dari fitur-fiturnya. Di sini ada mode foto malam tuh. Nah, kalau lu pilih iPhone, kalau lu beli iPhone di harga yang sama ya kan, iPhone 6 harganya sama-sama ini, itu nggak ada mode malamnya. Sedangkan ini ada. Terus yang kedua, keuntungan kedua ini di bagian kamera ya, keuntungan kameranya ya, dari sisi kameranya. Ini ada portrait. Biasanya kalau untuk iPhone itu portrait ya harus dual lens atau yang satu lens tapi nggak bisa objek ya. Tapi ini bisa ya, ini mau orang, mau barang, dia bisa bokeh gitu hasilnya, belakangnya blur-blur gitu. Ini keuntungan kedua, fitur kelebihannya dibandingkan iPhone yang harganya sama mirip-mirip. Terus ini buat foto biasa, kamera biasa, ini hasilnya nih, hasil jepretannya gila banget, serem banget cu ya. Dan ini untuk video, untuk perekaman video di sini lo bisa set juga tuh, bisa di 30 atau 60 fps. Jadi kalau buat kamera menurut gue nothing problem juga, ini enak banget dipakai. Terus dan yang lain ya, di sini lo bisa obrak-abrik lagi sesuai kebutuhan lo mau pilih fitur yang apa gitu. Pokoknya simple tapi handphone ini tuh bener-bener kepake banget. Jadi ngomongin soal kamera, ya gue nggak perlu bahas lagi secara kamera ya. Kamera ini bagus banget, kamera handphone ini bagus banget lah. Yaudah nih gue kasih lihat dulu deh. Ini beberapa hasil foto dari Pixel 2 ini, hasil jepretannya kayak gimana sih. Dan menurut gue sampai di sini aja videonya mengenai Pixel 2 yang satu ini. Sumpah ini handphone masih ganteng banget ya kan. Ini dilihat nih dari belakang kayak gini nih, masih ganteng dan masih berasa aura flagshipnya. Gue suka banget ngeliatin handphone kayak gini, mantan flagship kayak gini, ketimbang handphone baru yang bentukannya ala-ala flagship tapi bukan flagship. Kalau ini bener-bener handphone flagship. Dan buat yang pengen handphone ini, wah gila sih. Tapi stoknya terbatas cuy ya kan. Karena handphone ini tuh pertama murah, terus kedua saktinya apa, dipakai masih enak banget, kameranya masih bagus banget, udah gitu rare. Jadi siapa tahu masih ada stoknya, lu langsung cus aja, langsung mampir ke online shop gue buat yang pengen Pixel beginian. Nih sumpah ini dipakai buat harian masih enak banget, harga murah tapi kamera lebih bagus dari iPhone. Cus, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau stoknya habis ya lu tunggu beberapa hari, biasanya stok masuk lagi. Stoknya dikit banget, agak susah soalnya untuk Pixel edisi old generation. Dan kalau ada yang kurang dari video ini, langsung cus lu bacotin aja di kolom komentar. Gila sih ini ya, ganteng banget ya kan, handphonenya tuh enak gitu dilihat, warna hitamnya tuh kayak perfect banget gitu ya kan, dilihat tuh.